Ini berkas kerjasamanya, Ton. Oke. Saya permisi ya. Ya. Oke. Ini Pak Handoko. Bisa dilihat dulu. Nanti setelah itu bisa langsung ditandatangani. Baik, Pak. Tolong lihat berita ini dulu sebelum tanda tangan MOU-nya, Pak. Kalau perlu kalian viralkan berita ini, biar semua orang tahu kalau Abimana Sudirja berusaha membebaskan istrinya yang jelas-jelas bersalah. Maaf Pak Abimana. Maksud berita ini apa ya? Kepada teman-teman wartawan dan media sekalian yang punya hati nurani, yang punya empati, bayangkan kalau hal ini terjadi kepada kalian, kepada keluarga kalian. Gini Pak, memang keluarga saya lagi ditimpa masalah. Dan mungkin Bapak juga sudah tahu kan kalau istri saya itu difitnah. Makanya istri saya sekarang mendekam di penjara. Tapi masalahnya Pak Abi, berita ini sudah terlanjur viral. Apalagi kondisinya mulai berbeda. Dan saya punya perusahaan yang punya yayasan yang naung korban kekerasan. Itu sangat bertentangan Pak. Saya mengerti soal hal itu, tapi memang saat ini istri saya lagi difitnah. Dan saya sudah mengusahakan untuk kebebasan istri saya. Maaf Pak, sepertinya kerjasama ini kita tunda dulu. Maksudnya gimana Pak? Kerjasama kita ditunda Pak. Sekian lama aku mencoba. Jadi gimana Pak? Apakah Bapak sudah sepakat untuk kerjasama dengan perusahaan kami? Sejujurnya kalau saya boleh memberi pendapat, saya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Tapi ada yang mengganggu pikiran saya di sini. Bapak masih bekerja sama dengan Sudirja Group. Dengan adanya hal itu saya menjadi kurang tertarik untuk bekerja sama dengan Bapak. Lalu apa hubungannya Pak? Kan kerjasama kami dengan Sudirja Group tidak sebesar dengan kerjasama yang akan kita jalankan sekarang. Bapak sudah tahu kasus yang menimpa istrinya Abimana Sudirja? Saya tahu Pak. Kasus yang sedang menimpa istrinya itu berhubungan dengan saya. Istrinya hampir membunuh ibu saya. Saya nggak akan mau bekerja sama dengan perusahaan yang masih ada hubungannya dengan pembunuh ibu saya. Saya sudah menganggap dia pembunuh, meskipun ibu saya masih di rumah sakit. Mereka penipu. Saya bakalan mau kerja sama dengan Bapak. Kehilangan satu klien tidak akan merugikan saya. Kalau Bapak pengen bekerja sama dengan saya, silahkan setujui persyaratan itu. Kalau enggak, silahkan keluar dari sini. Tapi saya yang rugi kalau proyek ini nggak jadi jalan. Baik, kami akan hentikan kerjasama dengan Sudirja Group. Kita deal? Kalau begitu, saya permisi Pak. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Tinggal sedikit lagi. Ya, masuk. Permisi Tuan Muda. Tadi PT Angkasa Raya menelpon, katanya Katanya apa? mereka mau menunda soal kerjasama kita Pak untuk mensuplai bahan utama pembangunan jalan tol. Ya sudah.
persatu proyek saya batal gara-gara ulas si Reno itu. Saya harus lakukan sesuatu ini. Bang, kenapa masih kamu tinggalin saya? Saya belum ikhlas ditinggalin sama kamu, Pak. Kamu seharusnya mati seperti ini, Mas. Siapa ini? Halo? Halo, saya istrinya Diki. Bu Nita? Saya mau dengar rencana kamu mengembalikan nama baik suami saya. Kalau gitu Bu Nita, kita langsung ketemuan di kafe ya. Nanti saya share log. Baiklah, saya tunggu. Oke Bu. Abimana Sudirja akan menetapkan istrinya menjadi tahanan rumah. Dan ini sama sekali nggak adil buat saya. Karena apa? Ibu saya sampai sekarang yang merupakan adalah korban. Bahkan belum sadar sama sekali. Dia masih di rumah sakit. Tapi Kinanti Lestari, istrinya Abimana Sudirja, bisa hidup seenaknya, bisa bebas di luar sana. Saya ingin menuntut ketidakadilan bagi ibu saya. Kalau perlu kalian viralkan berita ini, biar semua orang tahu kalau Abimana Sudirja berusaha membebaskan istrinya yang jelas-jelas bersalah. Reno benar-benar keterlaluan. Gak cukup dia udah fitnah saya kayak gini. Sekarang dia suruh masyarakat untuk viralin kasus ini. Ini pasti akan berdampak sama Mas Abi. Terutama sama kerjaannya Mas Abi. Permisi, Nemo. Suster. Iya, Ibu. Saya boleh pinjam handphonenya, Sus? Saya mau hubungin suami saya. Saya mohon, Sus. Saya perlu bicara sama suami saya. Ibu, ini. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Ya, halo. Halo, Mas Abi. Kinan? Kamu telepon pakai handphone siapa? Saya pinjam handphone suster di sini, Mas. Mas, Saya cuma mau minta maaf. Barusan saya lihat preskonnya Reno. maafin ya, Mas. Mas Abi pasti sekarang lagi kesulitan, kan? Enggak. Ini bukan salah kamu. Kamu nggak perlu minta maaf. Harusnya dari awal saya menentang Eyang. Harusnya kita nggak ajak mereka berdua itu ke villa. Apalagi untuk baikan sama mereka berdua. Kita semua kan tahu kalau mereka berdua tuh adalah biang masalah dari semua ini. Kinan, saya tutup dulu teleponnya ya. Saya mau pergi sebentar, ada urusan. Iya, Mas Abi. Terima kasih ya. Terima kasih kembali.
Nita. Makasih ya Mbak Nita udah mau hubungin saya. Kalau gitu Mbak Nita silakan duduk. Makasih. Jadi tujuan saya minta ketemu sama Bu Nita juga karena saya itu sebenarnya adalah korban pembegalan yang terdakwanya suami ibu. Apa? Nggak, ibu tenang aja. Saya kesini juga nggak berniat buat nuntut ibu apa-apa kok. Saya yakin banget kalau misalnya suami ibu itu nggak bersalah. Pasti dia disuruh orang kan Bu buat ngelakuin semua itu? Iya Mas. Emang suami saya itu disuruh sama seseorang. Dan dia dikasih uang untuk membegal Mas. Pak, stop, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Mau ketemu siapa? Laporan dulu sama saya. Jangan halangi saya ya. Saya harus ketemu sama bos kamu si Reno. Minggir. Si Abimana pasti makin sengsara sekarang. Istrinya di penjara. Klien-klien semua pasti bakal minta mundur dari kerjasama sama perusahaan dia. Ya iyalah. Siapa coba? Perusahaan yang mau kerjasama dengan keluarga pembunuh, penipu. Reno! Betul-betul kurang ajar kamu ya, Ren. Bikin berita palsu kayak gitu. Ibu palsu kamu aja masih hidup kan? Ngapain bikin berita kayak gitu? Hah? Anda nggak ngeliat saya megang apa? Saya sedang ngerekam Anda sekarang. Dan saya bisa yang viralin Anda. Karena Anda udah bikin keributan di kantor saya. Saya nggak takut. Saya nggak pernah takut sama kamu, Ren. Ini akibatnya kamu sudah berani nantang sama saya, Ren. Maaf, Pak. Bapak ini memang masih masuk aja. Pak, stop, Pak. Usir dia dari sini. Ayo ikut saya. Diam, saya bisa sendiri. Lepas. Saya ingatkan sama kamu, Ren ya. Saya akan bongkar semua kebohongan kamu. Ayo, Pak. Minggir. Kok Andrew gak hubungin aku juga ya? Andrew, please angkat dong. Andrew, akhirnya kamu angkat telepon kamu juga. Kamu tahu nggak cemasnya aku gimana? Kamu kapan sih kesini lagi? Kamu tahu kan kalau cuma aku yang cinta sama kamu. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Kamu juga kan? Kamu mau kita bersama kan? Kok kamu diem aja sih? Jawab aku dong. Andrew. Kamu dengar aku kan? Jawab dong. Andrew nggak bisa jawab karena istrinya yang ngangkat. Kamu? Ngapain kamu angkat telepon Andrew? Mana Andrew? Bukan urusan kamu deh di mana. Lagian kamu ngapain sih masih di sana? Harus kamu udah pergi ninggalin Andrew. Saya ini istri sahnya Andrew. Kalau kamu punya pikiran, yang seharusnya pergi itu kamu. Jangan ganggu rumah tangga orang. Saya masih di sini karena Andrew yang minta saya untuk di sini. Dan dia nggak akan lepasin saya sampai kapanpun. Saya ini istrinya. Paham kamu?
Apa-apaan sih Andrew? Kok dia masih aja ngotot nggak mau lepasin istrinya? Apa dia lebih mencintai istrinya dibanding aku? Saya yakin suami ibu nggak bersalah. Saya mohon banget. Ibu pasti tahu sesuatu kan? Siapa yang nyuruh suami ibu buat ngelakuin hal itu? Maaf Mas, cuma itu info yang saya tahu. Suami saya itu emang membegal. Karena keluarga kami itu lagi butuh banyak uang, Mas. Anak saya lagi dirawat, jadi kami membutuhkan uang yang begitu banyak. Bu, tolong Bu jujur sama saya. Pasti suami ibu disuruh kan? Saya ingatkan kepada Anda ya. Saya udah bayar mahal kepada suami Anda. Saya nggak mau kalau informasi ini sampai bocor. Saya nggak main-main sama ucapan saya. Kalau sampai informasi ini bocor, Anda sekeluarga yang akan sengsara. Anda nggak mau kan? Anak Anda kenapa-napa? Jangan Pak, jangan apa-apain anak saya. Pokoknya jangan sakiti anak saya ya Pak. Itu semua terserah kepada Anda. Semua keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda ingin anak Anda berumur panjang, silakan turuti apa kata saya. Kalau enggak, silakan bocorin aja informasinya. Jangan Pak, pokoknya saya janji deh, saya tidak akan ngasih tahu tentang Bapak ke siapapun. Pokoknya saya janji deh Pak. Ya. Saya nggak main-main sama kata-kata saya tadi ya. Maaf Mas. Bu, tapi saya mohon Bu, jujur sama saya. Ini penting banget. Maaf Mas, cuma itu info yang saya tahu.